Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakinah Natunada dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Oke, di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan tentang diagnosa kesulitan belajar peserta didik SD. Apa sih yang kalian tahu tentang kesulitan belajar peserta didik SD? Oke, di sini saya akan menjelaskan dalam bahasa Inggris, yaitu learning disability. Learning disability merupakan suatu istilah yang mewadahi berbagai jenis kesulitan yang dialami anak, terutama yang berkaitan dengan masalah akademis. Secara umum, kesulitan belajar spesifik adalah anak yang mengalami gangguan pada satu atau lebih dari proses psikologi dasar, termasuk pemahaman dalam menggunakan bahasa lisan atau tertulis, yang dimanifestasikan dalam ketidaksempurnaan berpikir, membaca, mengeja, atau mengerjakan hitungan matematika. Konsep ini merupakan hasil dari gangguan persepsi, disfungsi minimal otak, disleksia, disfasia. Kesulitan belajar ini tidak termasuk masalah belajar yang disebabkan secara langsung oleh adanya gangguan penglihatan, pendengaran, motorik, budaya, maupun keadaan ekonomi. Dimensinya mencakup disfungsi pada susunan saraf pusat otak, kesenjangan antara potensi dan prestasi, keterbatasan proses psikologis, dan yang terakhir kesulitan pada tugas akademik dan belajar. Oke, di sini saya akan menjelaskan kesulitan belajar peserta didik SD. Saya mengambil 5 contoh yang lebih menonjol dari kesulitan belajar anak-anak di masa sekarang. Yang pertama itu, siswa sulit untuk memahami materi yang diberikan. Siswa sulit membaca dengan baik. Siswa belum mampu belajar klasikal. Klasikal itu berarti tidak bisa belajar sendiri atau perlu bimbingan atau pendampingan. Yang keempat, huruf dan angka terkadang terbalik. Yang terakhir, kesulitan dalam menyusun kalimat dengan baik. Oke, yang selanjutnya saya akan menjelaskan faktor-faktor kesulitan peserta didik SD. Yang pertama yaitu gangguan perasaan atau emosi. Yang kedua, rendahnya kemampuan intelektual pada anak. Selanjutnya, kurangnya motivasi untuk belajar dari guru ataupun orang tua. Selanjutnya, kebiasaan belajar yang kurang baik. Lalu, kemampuan mengingat yang rendah, pertumbuhan anak terlambat, dan yang terakhir, fokus anak mudah teralihkan. Oke, yang ketiga yaitu solusi mengatasi kesulitan belajar peserta didik. Yang pertama yaitu komunikasi. Orang tua harus membuka diri berkomunikasi dengan anak untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan anak. Yang kedua, menciptakan disiplin atau aturan. Jadikan belajar sebagai rutinitas yang pasti. Yang ketiga, menciptakan suasana belajar yang baik dan nyaman. Yang keempat, membangun motivasi atau minat belajar siswa sehingga siswa bersemangat dalam belajar. Yang terakhir, guru dalam mengajar harus melibatkan anak secara aktif melalui kegiatan tanya jawab, tugas kelompok agar tidak bosan di kelas. Oke, yang selanjutnya ini adalah contoh lembar wawancara. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.